Berlatar belakang di sebuah gedung kedutaan besar Amerika Serikat yang berada di negara Rumania, seorang pasukan khusus Angkatan Laut yang bernama Sersan Ali Gorski tengah bersiap untuk mengawal perjalanan dinas Sang Duta Besar Amerika. Nyonya Andrea sangat senang melihat keberadaan Ali di sana, sebab selain tugasnya menjaga dirinya, Ali pun juga terlihat bisa membuat putri sematawayangnya nyaman selama dia berada di sana. Dengan membawa 4 mobil yang diisi banyak pengawal khusus kedutaan, Nyonya Andrea pun menuju ke tempat pertemuan penting kedua negara. Perjalanan yang panjang pun mereka lalui. Namun ketika rombongan kedutaan Amerika itu memasuki tengah hutan, Ali seperti melihat beberapa orang mencurigakan berada di sana. Dia lalu menghubungi sang ketua tim menceritakan situasi yang tengah terjadi. Namun karena Collins menganggap kalau keadaan hutan itu aman-aman saja, Collins pun tidak terlalu menghiraukannya sebelum seorang bertopeng menggunakan bazooka meledakkan salah satu mobil pengawal Sang Duta Amerika. Keadaan di sana semakin chaos setelah para orang-orang misterius itu juga berhasil meledakkan lagi mobil di sana. Ali sempat meminta Nira untuk tetap tenang, sebab dia akan selalu berusaha di sampingnya menjaga dirinya dari situasi yang saat ini terjadi. Namun melihat rekanannya sangat kewalahan dalam menghadapi orang-orang itu, Ali pun terpaksa keluar membantai semua orang yang berusaha menyerang Nyonya Andrea. Ali pun memindahkan Nyonya Andrea ke dalam mobilnya agar dia bisa menyelamatkan sekaligus dirinya beserta dengan putrinya sambil terus menembaki orang-orang itu. Melihat kalau situasi di sana nampaknya sudah aman, Ali pun bergegas kembali ke mobilnya. Akan tetapi yang tidak dia sadari, ternyata masih ada seorang musuh yang masih membawa bazooka menembak mobil yang membawa Sang Duta Amerika beserta dengan putrinya. Ternyata kejadian tersebut hanyalah sekilas potongan ingatan kelam Ali saat masih bekerja di kesatuan. Dan saat ini, Ali tinggal di sebuah apartemen lusuh sambil mencoba-coba mencari pekerjaan di New York setelah seminggu berada di kota tersebut. Ali lalu menemui pamannya yang bernama Pat, yang kemudian menawari Ali sebuah pekerjaan sebagai seorang penjaga pintu pada sebuah gedung apartemen. Saat ini tak banyak orang tinggal di sana, sebab gedung itu sedang tahap renovasi besar-besaran sehingga dia dapat bekerja dengan nyaris tidak ada orang di gedung tersebut. Hanya 2 keluarga yang masih tinggal di sana, itu pun juga tidak akan berlangsung lama sebab mereka akan pergi sebelum hari Paskah tiba. Sepulangnya dari sana, Ali pun pulang dengan menaiki sebuah taksi. Namun karena bayangan dan traumanya di masa lalu, Ali seperti teringat kembali saat-saat memilukan itu dan berusaha menghilangkan rasa traumanya tersebut dengan selalu meminum obat yang dianjurkan oleh dokter. Keesokan harinya, setelah memikirkan dengan matang-matang pekerjaan yang ditawarkan oleh pamannya, Ali pun menuju ke gedung Carrington untuk menyetujui tawaran pekerjaan yang pamannya tawarkan. Dia lalu masuk dan menemui Pat yang tengah membenarkan lampu di ruangan lobi. Setelahnya, dia lalu menuju ke lantai bawah untuk berganti pakaian kerja dan bertemu rekanan kerjanya yang bernama Boris Blasevic. Di sana, Boris lalu memberikan jadwal kerja serta apa yang akan Ali lakukan selama 2 hari ke depan di sini. Sebelum akhirnya, dia mendapatkan jatah libur akhir pekan Paskah. We'll use the next 2 days to get you acclimated. You get the Easter weekend off. Everyone will be out of the building, so you won't miss much. When you come back to work on Monday, there will be more babysitting the Carrington while he gets a facelift. You think you can handle that? I'll do my best, sir. Good. Let's go, holiday! Ali pun memulai pekerjaan pertamanya di hari itu dengan mengantar tamu hotel masuk ke dalam mobilnya. Akan tetapi karena terkejut mendengar suara dari klakson mobil, dia pun tak sengaja menjatuhkan koper milik sang tamu.
Sang tamu sangat marah, apalagi dia sangat meremehkan Ali yang hanya seorang wanita. Tak lama, sepasang suami istri tua bernama Nyonya Haris serta suaminya Tuan Bernard yang sudah mengalami stroke selama 7 tahun melintas di dekatnya. Ali lalu berinisiatif membantu Nyonya Haris membawa barang belanjaannya. Sepanjang perjalanan menuju ke kamar apartemennya, mereka berdua banyak bercerita banyak hal. Namun Nyonya Haris yang sudah mengetahui siapa Ali tidak terlalu kaget dengan masa lalu dirinya, sebab saudara kandungnya juga tinggal di sini bersama suami dan kedua anaknya sebelum dia meninggal di lantai 10C. Ali yang mendengar hal tersebut jelas terkejut, yang kemudian menemui Pat menanyakan tentang kenapa dia tidak bercerita sebelumnya. Tetapi karena penjelasan Pat terlalu bertele-tele, Ali pun berinisiatif untuk menemui keluarga saudaranya. What? Is your father home by any chance? For you. John ini merupakan istri dari saudara kandung Ali yang sudah meninggal. Pertemuan mereka berdua yang tidak disengaja ini membuat mereka berdua sama-sama terkejut. Namun karena hubungan di masa lalu mereka yang kurang begitu baik, Ali pun seperti ogah-ogahan untuk bertegur sapa dengan John. Seekor kucing lalu keluar dan putri John yang bernama Lily lalu berusaha untuk mencarinya dengan mengajak Ali. Namun karena yang lebih mengetahui tata letak bangunan itu adalah Max, Lily pun memaksa kakaknya itu untuk ikut pergi mencari Jasper jika tidak ingin Lily mengadukan Max kepada ayahnya kalau dia telah menghisap marijuana lagi. Dengan terpaksa, Max pun mengikuti keinginan adiknya tersebut. Setiap ruangan di dalam apartemen itu mereka bertiga masuki hingga akhirnya mereka bertiga menuju ke ruangan bawah tanah apartemen tersebut. Melihat tidak ada jalan untuk mengambil Jasper yang terjebak di ruangan bawah tanah itu, Ali pun lalu menggunakan selang pemadam agar bisa digunakannya untuk turun ke bawah. Sebagai ucapan terima kasihnya karena Ali berhasil menangkap Jasper, John pun mengundang Ali untuk ikut makan malam bersama mereka di malam liburan Paskah. Ali sebenarnya tidak ingin ikut acara itu, namun setelah Lily mengetahui kalau Ali adalah tantenya, dia lalu memaksa Ali untuk ikut malam bersama mereka, sebab ibunya dulu sering bercerita tentang kehebatan dirinya. Please, Allie. Hari pun berganti dan malam sebelum hari Paskah pun tiba. Boris yang melihat Pat masih di loker pekerja bertanya tentang kenapa dia belum pulang padahal jam kerjanya sudah berakhir sejam yang lalu. Pat pun mengatakan kalau dia sudah berjanji kepada Nyonya Haris jika dia akan memperbaiki microwave-nya yang rusak setelah jam bekerjanya berakhir. Boris pun memahami hal tersebut yang kemudian memberikan Pat segelas bir untuk merayakan malam Paskah kali ini, namun tiba-tiba Boris memukul kepala Pat dengan gelas itu hingga Pat jatuh tersungkur disusul pukulan menggunakan sebuah palu tepat di kepalanya. Setelahnya, Boris menuju keluar apartemen, namun melihat kedatangan Ali di sana membuatnya sangat terkejut sebab hari ini seharusnya adalah hari liburnya. Ali pun lalu menjelaskan kalau dirinya diundang khusus oleh keluarga John untuk merayakan hari Paskah di malam ini. Boris pun sebenarnya agak kecewa melihat hal itu, sebab ternyata dia telah menyiapkan sebuah rencana dengan beberapa rekanannya untuk mengambil sebuah lukisan antik yang berada di dalam gedung apartemen ini. Segera setelah para preman-preman itu masuk, Boris lalu menggembok pintu masuk apartemen. Victor lalu mulai memimpin para preman-preman itu dan segera memerintahkan masing-masing dari mereka untuk menjalankan tugas masing-masing seperti memblokir segala sinyal dari dalam apartemen serta menghancurkan jaringan keamanan yang ada di dalam apartemen. Di dalam apartemen John, terlihat Ali yang tengah sibuk membantu menyiapkan makan malam di sana. Ali nampaknya terlihat sangat cepat akrab dengan kedua anak John, sebab dia banyak bercerita tentang masa lalu ayah mereka, seakan-akan hubungan di antara mereka berdua melebihi dari sekedar hanya saudara ipar. Boris saat ini berada di apartemen Nyonya Haris bersama dengan Victor yang mengaku kalau dulunya dia adalah teman lama suaminya. Nyonya Haris yang tidak curiga terhadap mereka pun menyambut mereka dengan hangat. Apalagi semenjak Bernard stroke, tidak ada satupun temannya yang berkunjung ke tempat ini. Akan tetapi setelah Victor banyak bercerita kalau dulunya Bernard pernah bekerja di Jerman dan bisa menguasai beberapa bahasa asing, agak membuat Nyonya Haris ketakutan. Sebab Boris pun juga seperti sedang berusaha mengintimidasi dirinya. Terlebih lagi dalam percakapan mereka berdua yang menggunakan bahasa Prancis, terlihat Victor seperti menginginkan sebuah lukisan yang selama ini Bernard sembunyikan. Victor terus-terusan bertanya kepada Bernard, namun karena stroke yang dideritanya, dia sama sekali tidak merespon Victor hingga sebuah pisau menusuk paha kanannya yang seketika membuatnya bisa bereaksi.
Setelah tersadar, Victor bertanya lagi tentang di mana keberadaan lukisan tersebut. Akan tetapi karena Bernard seperti orang yang linglung tidak mengetahui dengan pasti di mana dia meletakkan lukisan itu, Boris pun lalu terpaksa memanggil 4 rekanannya untuk masuk agar bersama-sama mencari lukisan itu di dinding kamar apartemen ini. Nice view. Suasana makan malam di tempat keluarga John agak sedikit kurang begitu baik dikarenakan insiden kecil di saat Lily tak sengaja menjatuhkan saus mint kacang favorit mendiang ibunya. Ayahnya lalu mencoba membantu membersihkan kacang yang ditumpahkan oleh Lily. Namun Max yang melihat kalau selama ini ayahnya terlalu memperdulikan adiknya semenjak ibunya meninggal, membuat Max agak marah yang kemudian pergi menuju ke kamarnya. Ali yang kemudian melihat Lily sangat bersedih sebab menjatuhkan saus mint itu, meminta Lily untuk tenang sebab dia akan turun ke bawah meminta saus mint itu dari Nyonya Harris. Sebelum turun ke bawah, sebuah fakta sedikit terungkap tentang hubungan Ali dan John sebelumnya yang ternyata adalah sepasang kekasih. Sebelum akhirnya John memutuskan menikahi saudarinya sebab Ali memilih untuk berjuang demi negaranya. Ali yang tidak ingin mengungkit lagi masa lalu di antara mereka berdua, meminta John untuk tidak membahas lagi hal tersebut yang kemudian pergi meninggalkan John dari sana. To be honest, I don't really care anymore. Boris dan rekanannya semakin dibuat kesal sebab tidak bisa menemukan lukisan itu di dinding. Nyonya Harris yang melihat hal tersebut lalu bertanya kepada mereka semua tentang apa yang mereka cari. Sebab jika mereka mencari sesuatu yang ada di tempat ini, dia pasti akan segera tahu karena semenjak 7 tahun yang lalu tinggal di sini, dia tidak pernah merubah ataupun memindah segala sesuatunya. Sebelumnya, dia tinggal di apartemen nomor 10C yang kini ditinggali oleh keluarga John sebelum memutuskan pindah karena kondisi Bernard yang mempunyai penyakit stroke. Mendengar hal itu, Victor pun segera bergegas menuju ke sana. Namun setelah mendengar penjelasan Boris yang mengatakan kalau kamar apartemen tersebut saat ini masih ditinggali keluarga John, agak membuat Victor kesal sebab Boris tidak bisa menyelesaikan urusan yang seharusnya bisa dikerjakannya dengan mudah. Boris pun kesal mendengar itu, apalagi setelah Nyonya Harris malah berusaha mengompor-ngompori dirinya, membuat Boris terpaksa membunuh Nyonya Harris beserta dengan suaminya. Even that hoodlum sees you for the vain brute you are. Sesampainya Ali di apartemen Nyonya Harris, dia pun segera masuk ke dalam sana setelah melihat pintu apartemennya terbuka. Namun setelah melihat keberadaan kedua pasangan tua ini terkapar dengan luka tembakan di kepalanya, Ali pun mencoba untuk meminta bantuan. Tetapi karena jaringan telepon di sana telah dihancurkan oleh kelompok Victor, dia pun lalu berusaha menghubungi Boris melalui jaringan khusus dalam apartemen dan mengatakan kalau Nyonya Harris dan Tuan Bernard sudah dalam kondisi yang tak bernyawa. Namun karena Boris berpura-pura tidak mendengar suaranya, Ali pun bergegas menuju ke lobi, yang dimana di lobi itu Boris telah bersiap dengan senjata api miliknya. Boris yang berlagak tidak tahu apa-apa akan menembakkan pistolnya ke tubuh Ali. Namun untung saja, Pat yang masih tersadar menyerang Boris, meskipun pada akhirnya dia harus mati terkena luka tembakan Boris. Ali, did you get it? Hello, young lady. Sementara itu di atas, Victor yang berhasil masuk ke dalam apartemen John meminta mereka berdua untuk duduk menuruti permintaannya. Tak ingin terjadi sesuatu kepada dirinya ataupun juga putrinya, John pun menuruti permintaan dari Victor. Tak lama Boris pun masuk ke dalam sana, yang kemudian meminta PW untuk menangkap seorang wanita yang terjebak di lantai 8 lift gedung ini. Bersamaan dengan itu Max pun juga terlihat di sana. Namun John yang segera mengetahui keberadaan putranya dari kejauhan, memberikan kode untuk tidak mendekat ke sana. Boris lalu bertanya kepada John tentang di mana keberadaan dari Max, dan John yang tidak ingin Max kenapa-napa sempat berbohong kepada Boris. Namun Boris segera menyadari kebohongan itu dan segera meminta Andre untuk mencari keberadaan Max di dalam kamarnya. Tetapi untung saja, karena Max sangat mengenal betul semua ruangan yang ada di dalam sana, dia pun berhasil lari melalui jalan rahasia. Tak ingin membuang-buang waktu yang percuma, mereka pun segera berusaha mencari di mana letak dari lukisan yang disembunyikan oleh Bernard di dalam dinding ruangan apartemen John. Setelah berhasil membuka paksa pintu lift, Ali pun segera mencari tahu dengan apa yang sebenarnya terjadi. Namun tiba-tiba dari belakang, PW berusaha menembak mati Ali di tempat itu. PW yang belum mengetahui siapa wanita yang dia buru, berusaha mencarinya di sebuah ruangan yang dipenuhi oleh lembaran plastik.
Tentu saja dengan pelatihan bertahun-tahun di kemiliteran, situasi seperti ini sering Ali alami, sehingga membuat Ali dengan mudahnya membunuh orang yang sedang memburunya. Kejadian itu tanpa sengaja disaksikan langsung oleh Max. Dan di waktu yang bersamaan juga, Boris menghubungi PW, namun karena tidak ada respon dari PW, Boris lalu meminta Andre dan Leo mencari keberadaan PW. Sekarang juga tak peduli kalau saat ini Victor membutuhkan mereka untuk mencari keberadaan dari lukisan tersebut. Max pun mencoba menjelaskan dengan situasi yang kini sedang terjadi di gedung ini kepada Ali. Tetapi belum juga semua Max ceritakan, Andre dan Leo juga telah sampai di tempat tersebut. Mereka berdua pun lalu berkeliling di tempat itu dan akhirnya menemukan mayat PW yang tergeletak di lantai. Leo segera menghubungi Boris untuk bercerita tentang situasi yang tengah terjadi. Namun sebuah suara mencurigakan tak jauh dari sana mengalihkan fokus dari mereka berdua. Max dan Ali berusaha lari dari kejaran Andre dan Leo, hingga terpojoklah mereka berdua di sebuah ruangan, namun untung saja Max segera mengetahui ruangan rahasia yang ada di tempat tersebut. Kehilangan jejak Ali dan Max agak membuat Victor kesal dengan Boris, karena seharusnya rencana mereka di malam ini tidak sekacau ini. Victor lalu mencoba mencari tahu siapakah wanita itu dari internet, dan agak terkejutnya dia kalau ternyata wanita yang bekerja sebagai seorang penjaga pintu di apartemen ini dulunya adalah seorang mantan marinir penjaga khusus yang pernah mendapatkan satu-satunya penghargaan khusus seorang wanita semenjak Perang Dunia Kedua. Di dalam persembunyian mereka, Max pun lalu menceritakan tentang sebuah kejadian di masa lalu yang menyebabkan ibunya meninggal. Saat itu, ayah dan ibunya dalam perjalanan pulang dari sebuah pertunjukan teater. Namun, sebuah insiden terjadi sehingga mobil yang dinaiki oleh orang tuanya meluncur dari jalanan menuju ke danau. Ibunya terjebak di dalam mobil, sementara sang ayah berhasil keluar tanpa membawa ibunya dari dalam mobil. Max sangat marah kalau mengingat kejadian itu, sehingga dia terbawa suasana, berteriak dan memukul meja, sehingga membuat posisinya bisa diketahui oleh Andre dan Leo yang masih berada di dekat sana. Max, what the hell? Tindakan bodoh Max malah membuat mereka berdua dalam bahaya. Tetapi untung saja, sebuah jalan pintas tempat jalur pendistribusian minuman beralkohol bisa dijadikan mereka jalan untuk kabur dari sana. Sementara itu, di dalam apartemen, Victor yang semakin kesal karena mereka belum menemukan keberadaan dari lukisan itu, merasa kagum sekaligus curiga sebab sebagai seorang profesor muda, John rela mengeluarkan banyak uang demi membangun sebuah mini perpustakaan di dalam rumah. John pun hanya mengatakan kalau perpustakaan ini bukanlah buatannya dan alasannya membeli apartemen ini salah satunya adalah karena semua buku-buku ini. Mendengar hal itu jelas membuat Victor semakin yakin kalau tata letak dari rak buku ini hanyalah sebuah kamuflase sebab sedari dulu Bernard tidak senang membaca. What the hell are you doing? I never knew Dressler to be a big reader. Boss, get the tools. Victor lalu meminta Martinez untuk membuka brankas ini tidak lebih dari 1 jam dan segera setelahnya dia mempersiapkan mesin bor serta air agar bisa digunakannya untuk membuka brankas besi ini dengan cepat. John yang melihat para perampok ini sedang sibuk mempersiapkan alat untuk membuka brankas besi mencoba menawari mereka minum segelas anggur. Padahal itu hanyalah sebagai pengalihan agar dia bisa mengambil laptop miliknya yang tergeletak di atas meja makan. John pun lalu berusaha mengulur waktu dengan mengajak Victor serta Boris mengobrol agar Lily bisa menggunakan media sosialnya untuk mencari bantuan dari luar. Sementara itu, Ali dan Max telah sampai di lobi apartemen. Tetapi karena pintu masuk sudah digembok serta alat komunikasi telah diputus oleh para penyusup, mereka berdua pun menuju ke ruang kendali untuk meminta bantuan kepada petugas pemadam kebakaran melalui alarm otomatis yang berada di ruangan tersebut. John masih mengajak Victor untuk mengobrol, bertanya tentang apa yang sebenarnya dia cari di dalam brankas itu. Victor pun mengatakan kalau yang ada di dalam brankas besi itu merupakan peninggalan penting milik negara Jerman. Namun belum juga Victor menjelaskan banyak hal tentang itu, Boris memergoki Lily yang sedang berusaha meminta bantuan melalui media sosialnya. Hey, what are you doing? Give me that. Delete it. All right, pull that. Setelah beberapa waktu, akhirnya Ali pun berhasil menyambungkan alarm kebakaran apartemen, sehingga membuat kepanikan Victor beserta dengan kawanannya. Sebab tak lama berselang, para petugas damkar ke sana memastikan dengan apa yang terjadi di sana. Ali senang melihat petugas damkar telah berada di luar sana. Namun tadi juga, Boris beserta yang lainnya menyandera Max dan meminta Ali untuk tidak berbuat macam-macam atau berteriak jika tidak ingin hidup Max berakhir seketika. One word from you and I'll shoot the kid.
Understood? Boris pun berusaha menjelaskan kepada pihak damkar kalau itu hanyalah alarm palsu sebab mungkin ada kontraktor pekerja gedung ini yang tidak sengaja menyandung kabel. Meskipun sang kepala damkar mendapatkan penjelasan seperti itu, dia tetap harus memastikan lantai per lantai gedung ini terlebih dahulu sesuai dengan SOP mereka. Namun, karena dorongan bawahannya yang ingin menikmati malam Paskah serta seorang polisi bernama Olsen memintanya untuk memperhatikan keinginan semua bawahannya, dia pun akhirnya luluh dan pergi meninggalkan gedung ini dengan sebuah catatan. You just keep your carpenters away from my fire alarm system. Hey, another false alarm and you'll get fined. Thank you very much. Setelah semua kekacauan itu, Boris pun lalu bertanya kepada Ali tentang kenapa seorang tentara hebat sepertinya bisa menjadi seorang penjaga pintu sebuah apartemen. Tetapi belum juga Ali menjawab pertanyaan itu, dia berhasil memanfaatkan sebuah celah sehingga sanggup melumpuhkan Boris, Andre beserta dengan Leo. Get their guns! Find a way out. You go that way. Ali pun lalu meminta Max untuk bersembunyi, sementara dia akan mengalihkan perhatian para preman-preman itu. Meskipun dia tidak berhasil membunuh Leo, setidaknya Ali berhasil membunuh Andre. Dia lalu berusaha kabur sementara, sebab Boris muncul dan menebaki dirinya. Find the kid. I'm gonna kill that bitch. Max saat ini terlihat sedang berusaha mencari jalan keluar dari dalam gedung, sebab Leo terlihat berada di lantai yang sama dengan dirinya. Hingga beberapa waktu terlewati, Max pun akhirnya berhasil menemukan sebuah jalan rahasia yang lalu berusaha mencari bantuan kepada polisi yang kebetulan berada tak jauh dari apartemennya. Polisi itu adalah Olsen yang sebelumnya pernah datang ke apartemen. Dengan seksama, Olsen mendengar semua penjelasan dari Max. Namun ternyata Olsen merupakan salah satu bagian dari mereka sehingga Max pun akhirnya kembali lagi ke tangan mereka. Victor yang merasa kalau posisinya itu lebih baik dalam tawar-menawar menghubungi Ali melalui sambungan khusus apartemen untuk dirinya menyerah saja. Sebab anak laki-laki yang diperintahkannya untuk meminta bantuan sudah berhasil mereka tangkap kembali. Victor lalu lantas meminta Ali untuk datang ke lantai 10C untuk menyerahkan diri. Jika tidak, maka akan terjadi sesuatu hal yang mengerikan untuk keluarga ini. Ali pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan, sehingga tak sengaja membangkitkan lagi memori masa lalunya yang buruk ketika orang-orang yang dia lindungi mati di depan matanya. Tetapi dia pun tidak bisa berlarut-larut dalam kondisi seperti itu, hingga sebuah sandi Morse yang dikirimkan oleh Max melalui sambungan khusus apartemen mengharuskannya untuk mematikan aliran air yang ada di dalam apartemen sekarang juga. Segera setelahnya, Ali pun bergegas mematikan aliran air di sana, yang tentu saja langsung membuat alat-alat untuk mengebor berangkas besi itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Victor yang tidak mau waktunya terbuang sia-sia, memaksa Martinez untuk mencoba dulu mengebor tanpa menggunakan air. Namun hasilnya adalah mata bor yang patah akibat terlalu panas. Victor lalu mengutus Leo untuk memeriksa keran air yang berada di basement. Sementara itu, di bawah sana, Ali sedang berusaha membuat sebuah bom rakitan dengan bahan-bahan yang dirinya temukan. Leo sangat berhati-hati berjalan menyusuri basement, sebab banyaknya jebakan yang terlihat di sana. Tetapi ternyata semua jebakan yang nampak itu hanyalah sebuah pengalihan dari bom asli yang Ali ciptakan. What's taking so long? Leo, what's going on? He's dead and you're next.
Boris sangat emosi mendengar Leo telah mati, tetapi dia sendiri pun bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Hingga akhirnya Victor menyadari kalau Ali adalah bagian dari keluarga mereka setelah dia menemukan lukisan yang dibuat oleh Lily bertuliskan Bibi Ali. Ditambahi juga dengan foto John dan Ali ketika masih bersama. Hal tersebut langsung dimanfaatkan oleh Victor untuk membuat Ali berhenti bermain-main dengan mereka dan meminta Ali untuk segera menyalakan keran air dalam waktu kurang dari 10 menit jika dia tidak ingin melihat potongan tubuh dari keluarganya. Wait, the main water valve has been destroyed. But I have a plan. Ali yang bingung harus berbuat apa, lalu naik ke atas sana dan menemui Victor untuk membuat kesepakatan dengannya. Di sini Ali hanya ingin Victor melepaskan semua keluarganya saat air bisa kembali mengalir, dan Victor pun sepakat mengenai hal tersebut. Officer Olson, get up here. Ali lalu pergi ke atas atap bersama dengan Olson untuk menyambung sebuah selang dari toren air hingga akhirnya air pun kembali mengalir ke dalam perangkat bor Martinez. Sadar kalau dirinya akan dihabisi oleh Olson, Ali pun segera berbalik dan langsung menghajar Olson tanpa ampun. Akhirnya brankas besi itu pun terbuka. Mereka lalu mengeluarkan lukisan yang ada di dalam sana dan John yang merupakan pengagum seni segera menyadari kalau lukisan antik bernama Caravaggio itu mempunyai nilai jual sekitar 60 atau 80 juta dolar. Boris dan Martinez sangat terkejut mendengar hal itu. Sebab sebelumnya Victor mengatakan kepadanya jika nilai dari lukisan ini hanyalah 5 juta dolar saja. Sontak saja karena hal tersebut memicu perselisihan di antara mereka. Boris lalu mencabut pengaman di granat miliknya dan mengancam akan meledakkan ruangan ini jika Victor tidak mau membagi rata hasil penjualan lukisan itu. Let's go. Victor pun akhirnya setuju dengan kesepakatan yang Boris tawarkan kepada dirinya. Daripada mereka harus mati sia-sia tanpa mendapatkan apapun. Tiba-tiba Ali terjun dari atas dan berhasil menyandera Martinez, begitu pula Boris yang segera menyandera Mac sehingga membuat situasi di sana menjadi sangat menegangkan. Tetapi Boris yang tidak peduli dengan Martinez malah menembaknya, disusul oleh John yang berusaha menyelamatkan putranya. Merasa dalam posisi yang kurang menguntungkan, Boris pun kembali mengancam dengan akan meledakkan granat yang dibawanya. Ali sempat terdiam di sana, dan Boris memanfaatkan hal itu dengan melemparkan granat yang dia bawa. Beruntung, ledakan tersebut tidak membunuh Ali beserta dengan yang lainnya. Meskipun perut John terkena peluru, namun beruntungnya dia, tembakan itu tidak mengenai bagian vitalnya. Merasa kalau kedua anaknya bisa menemani John, Ali pun segera bergegas mengejar Boris yang melarikan diri. Sementara itu di bawah, para polisi sudah terlihat berada di bawah sana dan Boris yang keluar dari lift dengan setelan kerjanya berhasil mengelabui polisi di sana dan mengatakan kalau telah ada wanita gila yang membawa senjata api turun dari tangga. Polisi yang percaya dengan ucapan Boris lalu memintanya untuk segera keluar. Namun diam-diam, Boris telah merencanakan sesuatu untuk pelariannya dengan meledakkan bom di dinding gedung yang menuju ke sebuah gedung terbengkalai. Ali yang muncul dari tangga segera ditodong senjata api oleh para polisi. Dia mencoba menerangkan situasi yang terjadi. Namun karena para polisi tak percaya ucapannya, Ali pun terpaksa melumpuhkan para polisi bersamaan dengan bom yang meledak. Victor dan Boris berusaha berlari menjauh dari sana. Tetapi gara-gara lukisan yang dibawa Victor tak sengaja terjatuh, membuat Boris terpaksa membunuh Victor agar dia bisa memiliki sendiri uang hasil penjualan lukisan. Tak lama Ali muncul, dan segera setelahnya baku tembak dan baku pukul terjadi di antara mereka berdua. Let's finish this. Ali nampak kesulitan menghadapi Boris yang ternyata mempunyai kemampuan bertarung yang cukup baik. Tetapi dengan cerdik, Ali lalu sengaja menjatuhkan lukisan tersebut agar Boris sedikit terganggu konsentrasinya. Are you crazy?
Meskipun hal tersebut tidak serta-merta bisa mengalahkan Boris, Ali masih berusaha sekuat tenaga bertahan dari serangan yang dilakukan oleh Boris. Hingga sebuah momen di mana Ali bisa mencabut pengaman granat yang meledak di bawah kaki Boris. Dan sebelum film berakhir, beberapa waktu setelah peristiwa itu, John terlihat tengah bersiap membawa kedua anaknya pergi ke London selama gedung ini mengalami renovasi. Ali pun lalu muncul dan berpamitan juga dengan mereka, sebab dia memutuskan untuk tidak lagi bekerja sebagai seorang penjaga pintu di apartemen tersebut. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!